berarti kan politik kita tadi kan suka mengagetkan kayak tiba-tiba Pak Prabowo ngambil Gibran. Berarti nanti 2029 bisa aja Prabowo ngambil Anies jadi cawapres ya? Bisa aja dong ya? Apanya yang nggak bisa? Itu malah masuk akal. Berarti sebelum kita ke topik lain, berarti kan politik kita tadi kan suka mengagetkan kayak tiba-tiba Pak Prabowo ngambil Gibran. Berarti nanti 2029 bisa aja Prabowo ngambil Anies jadi cawapres ya? Bisa aja dong ya? Apanya yang nggak bisa? Itu malah masuk akal. Kenapa saya bilang masuk akal? Kan orang membutuhkan aliansi. Presidensial threshold sudah 0. Ada dua kemungkinan. Kalau Pak Prabowo ingin curang, maka nanti di dalam undang-undang pemilu yang baru akan dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu. Tapi ditambah yang punya kursi di DPR. Iya kan? Artinya kan cuma 8. Dari 8 tersebut, dia ambil 7 partai politik. Selesai. Tinggal head to head kan? Atau dia bikin calon boneka misalnya. Nah, itu dari sisi negatifnya. Yang saya katakan adalah berhentilah. Nggak usah lagi kita pemilu. Tapi dari sisi positifnya, karena tidak ada presidensial threshold, maka semua peserta pemilu bisa mencalonkan orang. Dan money politik dihapuskan. Asumsinya kan begitu. Karena itu dia membutuhkan orang yang dikenal masyarakat, tim yang kuat, macam-macam lah. Yang militan, TNI Polri netral misalnya kan begitu. Nah, at that time dia butuh orang kayak begitu. Kalau yang kemarin, mohon maaf ya, sandal jepit aja, ya kan, Pak Prabowo dipasangkan dengan sandal jepit dan kemudian didukung oleh semua instrumen kekuasaan Jokowi, ya tetap aja menang. Kan begitu. Oke. Tapi saya tidak menghina ya, artinya ini hanya perumpamaan yang menurut saya terlalu berlebihan. Karena dulu kita dengar. Dulu kayak SBY periode kedua, SBY dipasangkan dengan kambing pun dia akan menang. Dengan gitu tiang listrik sekalipun. Tapi fenomenanya sama menurut saya. Karena dia menguasai infrastruktur kekuasaan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk berpemilu. Kan kita dulu kan ada yang namanya BLT kan, bantuan langsung tunai. Wah itu efektif itu. Efektif gitu. Kalau sekarang bansos efektif gitu. Kita nggak tahu namanya apalagi nanti ya. Iya. Bang, ini terkait dengan fenomena One Piece. Saya baru tahu One Piece itu ketika logo itu dipakai oleh Mas Gibran ketika. Itu nggak hoax ya? Itu benar kok dia pakai itu. Soalnya pendukungnya mengatakan itu hoax katanya. Ini yang benar katanya. Dia pakai kok itu. Nah, good. apa fenomena apa yang Bang Refli lihat? Tiba-tiba menjelang 17-an orang pakai bendera One Piece, ada di rumah, ada di mural, ada di mobil, truk segala macam, dan itu kayaknya menakutkan buat pemerintah. Bahkan Menko Polhukam bilang itu makar. Memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa. Iya. Mas Bang Pigai bilang tidak boleh, itu melanggar peraturan, makar. Bukan tidak boleh melanggar peraturan. Dia kalau dinikan dengan bendera merah putih ya. Ya. Tapi kalau yang lain gini. Jadi gini, saya lihat dulu dari akarnya ya. Kelemahan pemerintah dimanapun, kapanpun, celakanya begitu, selalu sangat tipis telinganya ketika mendengarkan kritik masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik kritik yang sifatnya verbal maupun simbol. Seperti misalnya Indonesia gelap, tiba-tiba yang Indonesia yang biru, semua itu apa namanya? Darurat konstitusi. Dan sekarang One Piece, ya kan? Jadi selalu begitu. Dan pemerintah makin merasa tidak populer kalau dia dikritik oleh masyarakat. Makanya jangankan yang begini, tingkat kepuasan saja bisa dimainkan. Survei tentang tingkat kepuasan. Saya pernah membaca satu survei yang menurut saya itu aneh sekali. Kan dikatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo 81%. Istilahnya rating approval. Kan? Pertanyaannya adalah, apakah Anda puas dengan kinerja Prabowo? Ya kan? Jawabannya sangat puas sekian persen,
puas sekian persen, cukup doang sekian persen, 22%, saya malah ingat betul itu. Kemudian sisanya tidak puas dan sangat tidak puas. Kalau kita hitung sangat puas dan puas itu cuma 59%. Tapi yang cukup tadi yang bahasanya abu-abu itu 22% sendiri. Kalau digabung 59 dan 22 jadi 81. Padahal kalau menurut orang survei, saya sudah konfirmasi ke Burhanuddin. Wah, nggak benar itu katanya. Cukup itu mestinya 0. Itu netral artinya. Karena itu dia tidak bisa dimasukkan yang ke atas positif. Tapi tidak bisa juga dimasukkan yang ke negatif. Itu 59%. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira Prabowo terganggu nggak kalau tingkat rating approval dia cuma 59%? Terganggu. Dan makanya pollster itu menjadi powerful sekali sampai diangkat sebagai komisaris utama, ya kan? Karena ketika dia membuat sebuah survei yang mengatakan rating approval cuma 59, mulai terganggu. Apalagi kritik langsung seperti One Piece ini. Kan ini cuma simbol aja masyarakat. Ya, kan sama aja dengan masyarakat ngomong nih. Saya kecewa dengan situasi yang sekarang. Tapi kan mereka simbolkan dengan sebuah gambar bajak laut. Ya, itulah yang saya katakan tipis telinganya kan. Ya kan? Atau matanya nggak bisa melihat hal yang tidak membuat dia senang. Jadi dari sana saya kemudian bergerak. Melanggar apa kalau seandainya kemudian simbol itu kita kibarkan sebagai bentuk protes? Yang tidak boleh itu adalah kalau Anda, tadi kan memecah belah, kalau Anda memprovokasi orang, ya kan? Berarti melanggar KUHP pasal 160 kan? Itu pun kalau yang diprovokasi melakukan tindak pidana. Iya kan? Ada. Nah kalau kita pasang bendera, apa kausalitasnya memecah belah, provokasi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau berpasangan dengan bendera merah putih misalnya? Ada yang mengatakan ya bolehlah ya sepanjang yang one piece-nya di bawah, merah putihnya di atas. Yang jelas itu nggak ada hukumnya. Ya itu cuma etika aja. Etika aja, keadaban ya? Iya, keadaban, etika aja. Kecuali kalau Anda robek-robek bendera merah putih, nah itu beda lagi. Nih, ini kan respon menterinya Pak Jokowi ini kan Pak Jokowi itu. Memang Jokowi jadi presiden. Selalu lupa. Karena sering muncul soalnya. Pak Prabowo ini kan langsung respon negatif kan. Walaupun akhirnya Pak Prabowo kabarnya bilang bahwa nggak ada masalah. Kemudian, itulah, karena dia juga berpikir, ini orang kan demokratis, objektif, pernah di luar negeri. Masa yang begini aja ini? Nah, dia atau jangan-jangan cara Prabowo begitu ya? Dia biarkan dulu perdebatan, orang ditangkap karena bikin mural gitu ya. Kemudian Tom Lembong dipenjarakan karena kebijakan dan lain sebagainya. The last dia coming from behind ya, become the hero jadi. Justru ada statement menarik dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia bilang, ya nggak apa-apa. Saya yakin orang yang mengibarkan bendera One Piece hatinya tetap merah putih. Dan itu membuat kita jadi lebih kayak gini nih pejabat kayak gini. Iyalah, itu pejabat yang mengerti konstitusi dan tidak tipis telinganya. Ya kalau saya ya, misal saya membayangkan, nggak tahu juga ya kalau jadi pejabat beneran. Ngapain sih? Saya tuh paling senang kalau dengar orang mengkritik. Daripada dijilat orang, lebih baik dikritik orang. Iya kan? Makanya saya ketika misalnya pendukung Jokowi mengkritik Prabowo sampai bilang maksulkan, saya bilang nggak apa-apa, itu aspirasi politik dia. Tapi sebaliknya, jangan Anda mengatakan makar ketika ada orang mengatakan maksulkan Gibran. Ketika bilang maksulkan Gibran makar, maksulkan Prabowo nggak makar. Yang benar dua-duanya nggak makar. Dua-duanya adalah aspirasi konstitusional. Yang makar itu Anda angkat senjata, Anda tembak-tembak kemana-mana, Anda bikin angkatan, Anda kemudian melakukan perampokan, itu baru makar. Kalau cuma ngomong, ayo kita datang ke MPR, minta Gibran dimakzulkan ke DPR. Itu aspirasi. Itu aspirasi. Kan bukan tergantung dia, bukan tergantung purnawirawan itu. Ijazah palsu mau ditanyakan. Nah, itu kan aspirasi, itu namanya right to know, hak untuk mengetahui. Jadi itu aspirasi rakyat. Jadi Roy Suryo, Dr. Tifa, Resmond, itu dia berdiri atas nama rakyat. Lah, sekarang pertanyaan ke Anda. Anda pengen tahu nggak klarifikasi ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Pengen tahu.
Ya sama, saya juga pengen tahu. Karena itu masalahnya. Itu the right to know pasal 28F konstitusi kita. Nah, orang-orang yang nggak paham atau sengaja dibelok-belokkan mengatakan, wah ini sudah merupakan penghasutan dan lain sebagainya. Ini merupakan tindakan adu domba. Ini merupakan fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Saya paling tidak setuju kalau semua dinamika politik konstitusional ini selalu di ujungnya adalah lapor polisi. Vice versa, dua-duanya saya nggak setuju. Oke. Gitu. Oke. Keren, cadas. Terima kasih Bang Refli waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat nih buat teman-teman yang nonton kita di Anyus Official. Thank you Bang. Oke. Sampai ketemu lagi nanti. Saya nggak bisa kuat-kuat karena ada cincinnya itu. Oke.